Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu untuk melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita masih melanjutkan hadis nomor 119, yaitu hadis yang menjelaskan tentang kisah atau yang disebut dengan hadisul ifki, yaitu kisah tentang gosip yang dialamatkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita ceritakan dalam pertemuan kemarin bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, setelah beliau mendengar bahwa orang-orang pada membicarakan tentang beliau melalui Ummu Mistah. Jadi Ummu Mistah ini pertama kali orang yang memberitahukan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang
gosip yang sedang beredar di tengah masyarakat seputar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sehingga beliau menjadi bertambah sakitnya. Yang awalnya beliau sudah mulai sembuh, sudah bisa berjalan, tetapi kemudian beliau bertambah sakit, bertambah parah sakitnya tatkala mendengar bahwa ternyata gosip sedang beredar di luar, di masyarakat, membicarakan tentang beliau. Sehingga beliau kemudian meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suaminya, untuk datang kepada ayah dan ibunya, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, untuk meyakinkan atau untuk meyakinkan tentang apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, terutama kepada ibunya. Kepada ibunya ketika itu, sehingga ketika ibunya menceritakan tentang apa yang diketahui oleh sang ibu, kemudian beliau mengatakan, faqultu subhanallah walaqad yatahaddatsun nasu bihadza, qalat fabittu tilkal lailata. Ini yang belum kita baca ya. Walaqad yatahaddatsu, lan teman-teman wis qalat Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, walaqad yatahaddatsun nasu bihadza, lan teman-teman padha ngomong sapa nasu menungso bihadza kelawan iki. Qalat wasdawuh sapa Aisyah, fabittu mongko nginep sapa ingsun tilkal lailata, ing dalem mangkono-mangkono wengi, hatta asbahtu, sehingga isuk sapa ingsun. La yarqa'u ora putus li kedue ingsun apa dam'un banyu meripat, air mata. Wala aktahilu binaumin, wala aktahilu lan ora, kalau makna bahasanya wala aktahilu lan ora celaan sapa ingsun binaumin kelawan turu. Thumma asbahtu, nuli isu-isu sapa ingsun, fada'a Rasulullah. Jadi malam itu ketika beliau mengetahui secara pasti bahwa orang-orang pada membicarakan, menggosip tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, malam itu Sayyidah Aisyah nggak bisa tidur. Sayyidah Aisyah terus menangis sepanjang malam, sehingga dikatakan layar qauli dam'un, jadi air mata terus mengalir tanpa berhenti. Tanpa berhenti terus beliau sepanjang malam itu tidak tidur, beliau menangis saja sepanjang malam, sehingga dikatakan wala aktahilu binaumin, maksudnya bahwa beliau itu begadang malam, nggak tidur sama sekali, nggak bisa tidur satu malam, hanya menangis saja. Itu sampai pagi hari beliau menangis seperti itu, karena beliau sedang digosipkan di luar, dan beliau tahu persis dari kedua orang tuanya sendiri yang memang juga telah mendengar gosip yang sedang beredar di masyarakat tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang digosipkan ada main dengan Safwan ibnul Mu'attal. Fada'a nuli ngundang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib ing Ali ibn Abi Talib, wa Usamah bin Zaidin lan Usamah ibn Zaid. Hinas talbasa, tatkalane dadi terlambat apa al-wahyu, tumurune wahyu. Yastashiruha, amrih musyawarah sapa Kanjeng Nabi ing Ali lan Usamah fi firaqi ahlihi, ing dalem nyerekaken
bojone Kanjeng Nabi, yaitu Aisyah. Jadi di sini secara zahir di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk siapa Usamah Ali bin Abi Thalib itu sudah mengetahui tentang keadaan ini, tentang kisah atau cerita bohong yang sedang beredar. Artinya sudah menyebar luas ya berita itu, karena kalau gosip itu nyebarnya cepat sekali, tidak berhari-hari, dalam hitungan detik itu sudah beredar luas. Sehingga ketika itu ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi seperti itu, Rasulullah memanggil dua sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Karena ketika itu dikatakan bahwa wahyu itu terlambat turun. Maksudnya sudah lama wahyu Al-Quran itu nggak turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunggu tentang terutama ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa yang sedang terjadi. Karena ayat-ayat Al-Quran itu memang turun sebagian dengan sababun nuzul. Ketika ada pertanyaan dari sebagian sahabat, ada ayat Al-Quran turun menjawabnya. Atau ada sebuah kejadian, kemudian Al-Quran turun untuk menjelaskan duduk persoalan dari permasalahan kejadian yang sedang terjadi. Sering Al-Quran itu seperti itu. Nah, sehingga dikatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu sebagian turun dengan asbabun nuzul, dengan sabab-sabab turunnya. Tetapi kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu tanpa ada asbabun nuzul. Artinya turun begitu saja kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada sesuatu yang melatar belakangi, baik berupa pertanyaan atau berupa sebuah kejadian. Itu yang paling banyak. Tapi ada sebagian ayat Al-Quran itu yang turun dengan asbabun nuzul. Termasuk dalam hal persoalan ini nanti akan ada ayat yang turun yang menjelaskan tentang terbebasnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari segala tuduhan yang dituduhkan kepada beliau. Tetapi di sini belum, wahyu belum turun juga yang menjelaskan tentang peristiwa tersebut. Sementara kondisinya penuh dengan kesedihan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha terus-menerus menangis tanpa putus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersedih ketika itu. Beliau tahu secara persis Sayyidah Aisyah tidak bersalah, tetapi di sisi lain beliau tidak bisa menjelaskan. Beliau tidak menjelaskan karena nggak ada bukti yang bisa beliau jadikan untuk bisa menjelaskan tentang duduk persoalannya. Tetapi beliau sangat yakin bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu tidak bersalah. Beliau tahu kenapa. Kemarin sudah kita sampaikan, karena beliau menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu atas perintah Allah. Dan gak ada istri seorang nabi itu yang berzina. Itu tidak ada. Sehingga beliau itu yakin tentang bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sama sekali tidak melakukan perbuatan yang buruk. Hanya saja beliau tidak bisa menampakkan keyakinannya tersebut kepada orang-orang, karena orang-orang nanti akan menyangka bahwa Nabi itu percaya buta gara-gara saking cintanya kepada istrinya, kemudian tidak melihat fakta yang sebenarnya menurut versi mereka. Karena yang zahir itu kan memang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha naik unta, dituntun oleh Safwan ibnul Mu'attal, datang terlambat berdua karena ketinggalan Sayyidah Aisyah sebagaimana yang sudah kita ceritakan. Itu yang
yang terlihat secara zahir yang menjadi tuduhan, alasan untuk menuduh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dua sahabatnya, Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Diajak musyawarah tentang kemungkinan untuk menceraikan Sayyidah Aisyah. Kemungkinan untuk menceraikan Sayyidah Aisyah. Di sini dikatakan fi firaqi ahlihi, karena yang bicara di sini adalah Sayyidah Aisyah. Yang bercerita ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak mengatakan yastashiruhuma fi firaqi, misalnya fi firaqi pakai misalnya ya mutakallim, bermusyawarah untuk menceraikanku. Beliau tidak mengatakan seperti itu. Tetapi fi firaqi ahliha, tetapi yang dimaksud adalah beliau sendiri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang meminta pendapat kepada Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid tentang kemungkinan untuk menceraikan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha karena peristiwa itu. Fa amma Usamatu, maka anapun utawi Usamah, fa asyara, maka aweh isyarat sapa Usamah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi biladzi kelawan perkara ya'lamu kang ngawruhi sapa Usamah fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne Usamah minal wuddi sangking kasih sayang demen lahum. Fa amma Usamah fa asyara alaihi biladzi ya'lamu fi nafsihi minal wuddi lahum maring keluargane Kanjeng Nabi. Faqala nuli dawuh sapa Usamah tu Usamah ahluka utawi ahli sira, maksudnya bojo garwa panjenengan ya Rasulullah, wala na'lamu lan ora ngawruhi sapa kita wallahi demi Allah illa khairan kejaba ing kebagusan. Jadi di sini Usamah bin Zaid berpendapat bahwa kami tidak melihat dari Sayyidah Aisyah istri engkau ya Rasulullah kecuali kebaikan. Artinya beliau nggak melihat ada keburukan sama sekali pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Artinya ya tidak perlu untuk diceraikan, karena sama sekali di sini beliau Usamah bin Zaid tidak melihat ada keburukan pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu pendapat siapa? Usamah bin Zaid. Berbeda lagi dengan Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa amma Aliyun lan anapun utawi Ali, faqala mongko dawuh sapa Ali, ya Rasulullah lam yudayyiq, orang merupakaken sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase panjenengan, wan nisa ulan utawi pira-pira wong wadon siwaha kang sakliyane Aisyah iku kathirun akeh. Ini beda pendapat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, wahai Rasulullah, Allah itu tidak menyempitkan engkau. Perempuan selain Aisyah itu banyak. Ini memberikan isyarat bahwa Sayyidina Ali itu cenderung untuk menceraikan saja, diceraikan saja Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena perempuan masih banyak, selain Aisyah masih banyak. Sehingga jika kemudian menjadikan beliau sedih, menjadikan beliau susah, maka diceraikan saja. Sedangkan perempuan itu masih banyak. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, tetapi ini dasarnya adalah dalam rangka untuk kemaslahatan syar'iyah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dasar pendapat beliau ini yang penting untuk kita sampaikan, itu bukan dasarnya kebencian.
bukan dasarnya permusuhan antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena di sini banyak dipelesetkan, terutama oleh orang-orang Syiah. Nah, orang-orang Syiah atau orang-orang yang tidak faham tentang sejarah, yang mengatakan bahwa dari awal itu memang sudah ada permusuhan antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dari awal sudah terjadi. Sehingga ini dikaitkan dengan peristiwa di kemudian hari, di saat Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah, di mana saat itu terjadi perang Jamal. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berada di pihak ketika itu beliau bersama orang-orang yang memberontak, yang membatalkan baiatnya terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau ikut dalam perang Jamal itu, memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari di sini kemudian ditarik dari peristiwa ini bahwa memang Sayyidah Aisyah itu sudah nggak suka dengan Ali nggak suka dengan Aisyah. Karena Ali setuju untuk menceraikan, agar Rasulullah menceraikan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu adalah sebuah analisa yang keliru. Tidak seperti itu. Sayyidah Aisyah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sama sekali tidak ada kebencian terhadap Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah juga nggak ada kebencian terhadap Sayyidina Ali. Nggak ada permusuhan di antara keduanya. Sayyidina Ali berbicara seperti ini adalah dalam rangka untuk kemaslahatan. Karena di sini beliau melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersedih karena masalah ini. Rasulullah bersedih karena masalah ini. Beliau ingin mengurangi kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah itu kesedihannya segera hilang. Maka salah satu jalannya adalah segera menceraikan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu pendapat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan dasarnya itu bukan permusuhan atau bukan bukan permusuhan atau kebencian dari kedua belah pihak. Karena di kemudian hari para pengikut Sayyidina Ali ibn Abi Thalib yang mengaku mereka bukan pengikut Sayyidina Ali, tetapi mereka mengaku-ngaku sebagai pendukung Sayyidina Ali dari kalangan Ghulatu Syiah Ar-Rafidah, dari kelompok yang ekstrim dari kelompok Syiah Rafidah, itu mencaci maki Sayyidah Aisyah. Nah, mereka mencaci maki Sayyidah Aisyah, bahkan menuduh Sayyidah Aisyah dengan berbagai macam tuduhan yang keji. Bukan hanya permasalahan ini. Orang-orang Syiah Rafidah yang ekstrim, bahkan salah satu dari tokoh-tokoh Syiah itu ada yang mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu diazab di dalam neraka. Mereka mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu yang membunuh Nabi. Ada yang menuduh seperti itu. Sayyidah Aisyah yang ngasih racun di makanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga lambat laun kemudian Rasulullah sakit dan wafat. Sampai seperti itu. Itu semuanya adalah pemahaman atau tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidak benar. Para sahabat seluruhnya termasuk Sayyidina Ali, Sayyidah Aisyah nggak ada masalah. Secara pribadi mereka itu tidak punya masalah, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan satu dengan yang lainnya. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya saling mencintai satu dengan yang lainnya, dan tidak ada permusuhan atau kebencian secara individu di antara mereka. Itulah keyakinan kita
Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap mereka para sahabat ini. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib itu adalah lil maslahah asy-syar'iyyah, dalam rangka untuk meringankan beban kesedihan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya pasti secara manusiawi Nabi ikut bersedih. Istri beliau dibicarakan di luar, dibicarakan dengan sesuatu yang buruk, padahal Nabi sendiri tahu bahwa Sayyidah Aisyah itu orang yang bersih. Sayyidah Aisyah orang baik, perempuan solehah yang tidak pernah melakukan perbuatan keji sebagaimana yang dituduhkan. Tetapi di sisi lain ayat Al-Quran juga belum turun untuk menjelaskan persoalan itu, sehingga kesedihan itu berlarut-larut. Itulah yang menjadikan Sayyidina Ali berpendapat seperti ini. Was'al. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan was'al lan takono sapa panjenengan al-jariyata ing al-jariyah. Ing jariyah, jariyah itu budak wadone Aisyah radhiyallahu anha, namanya Barirah. Namanya Barirah. Tasdukka mongko beneraken sapa jariyah ing panjenengan. Fada'ah nuli manggil sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barirata ing Barirah. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Bariratu, Barirah. Barirah ini seorang budak perempuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hal ra'aiti ana ta ningali sapa sira fiha ing dalem Aisyah syai'an ing suwi-suwi yari buki kang ngeragoaken apa syai' ing sira. Karena dianggap Barirah ini kan dekat dengan Sayyidah Aisyah karena beliau yang berkhidmah kepada Sayyidah Aisyah sehingga mengetahui betul tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi bertanya kepada Barirah, apakah kamu melihat sesuatu yang membuatmu ragu tentang Sayyidah Aisyah? Faqalat Bariratu la. Faqalat nuli jawab sapa Bariratu la, boten. Walladzi lan demi zat ba'atsaka kang wis ngutus sapa alladzi ing panjenengan bil haqqi kelawan perkara kang hak. In ra'aitu lamun ningali sapa ingsun minha saking Sayyidah Aisyah amran ing perkara aghmisuhu kang nyacat sapa ingsun ing amran alaiha ing atase Aisyah aktsara kang luwih akeh min annaha saking sak temene Aisyah iku jariyatun bocah wadon haditsatu sinni kang cik enom umure tanamu kang turu sapa jariyah anil ajini saking adonan roti. Fatati nuli teka apa ada jinu wedhus kang jinak fatakuluhu nuli mangan apa dajin ing al-ajin. Yang intinya apa? Yang intinya Barirah itu mengatakan bahwa nggak ada sesuatu yang menjadikan dia ragu terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah masih muda, masih kecil ketika itu, umurnya saja belum sampai 15 tahun. Dalam kejadian peristiwa ini, umur Sayyidah Aisyah belum sampai 15 tahun. Artinya kemungkinan melakukan hal-hal yang buruk itu sama sekali tidak terfikir oleh
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang intinya siapa? Barirah itu nggak melihat ada hal yang buruk pada diri Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Faqama nuli jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumeneng ing atase mimbar. Min yaumihi ay fi yaumihi ing dalam dinane Kanjeng Nabi. Fasta'zara min Abdullah ibni Ubay ibni Salul. Fasta'zara nuli njaluk alasan sapa Rasulullah min Abdullah ibni Ubay ibni Salul. Jadi ini munafik kemarin yang menyebar luaskan gosip tentang Sayyidah Aisyah. Mula-mula dia ini orang munafik namanya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muslimin, ya ma'syaral muslimin, man ya'ziruni fi rajulin balaghani adzahu fi ahli. Man sapa ya'ziruni kang nulung sapa man ing ingsun fi rajulin ing dalem wong lanang balaghani kang tumeka ing ingsun apa adzahu oleh nglaranine rajul fi ahli ing dalam keluargaku, ing dalam bojo wadonku, yaitu Aisyah. Fawallahi ma alimtu ala ahli illa khairan. Fawallahi mengko demi Allah, ma alimtu orang ngaweruhi sapa ingsun ala ahli ing atase bojo wadon ingsun illa khairan kejaba ing kebagusan. Wa qad dzakaru lan teman-teman wis nyebut sapa wong akeh rajulan ing wong lanang tegese Sofwan ibnul Mu'attal ma alimtu kang ora ngaweruhi sapa ingsun alaihi ing atase rajul illa khairan kejaba kebagusan. Wa makana lan ora ana sapa rajul yadkhulu manjing sapa rajul ala ahli ing atase keluarga ingsun, bojo ingsun illa ma'i kejaba sartane ingsun. Jadi di sini pada suatu hari masih dalam rentetan peristiwa itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berdiri di atas mimbar berkhutbah, artinya berceramah beliau pada suatu hari. Beliau mengatakan, ya ma'syarul muslimin, siapa yang maksudnya menolongku, menjelaskan tentang siapa seorang laki-laki yang telah menyakiti keluargaku, yaitu tentang siapa tadi? Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, yang telah menyakiti istriku karena dia telah menyebarkan berita bohong seputar istri beliau yang menjadikan Sayyidah Aisyah istri beliau itu menangis tidak berhenti, menangisnya terus berhari-hari. Wallahi ma'alimtu, beliau mengatakan demi Allah saya tidak mengetahui pada diri istriku Sayyidah Aisyah kecuali kebaikan. Ini yang menunjukkan bahwa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang nggak ragu sama sekali tentang terbebasnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari segala tuduhan itu. Beliau mengatakan saya tidak mengetahui pada diri istriku Sayyidah Aisyah kecuali kebaikan. Tapi orang-orang pada menyebut seorang laki-laki yaitu Sofwan ibnu al-Mu'attal yang aku sendiri juga tidak mengetahui
kecuali kebaikan. Artinya Safwan ibnul Mu'attal itu Nabi juga mengatakan dia juga orang baik. Dia orang yang baik. Rasulullah nggak mengetahui ada keburukan pada diri Safwan ibnul Mu'attal. Itu. Nah, ketika itu kemudian faqama Sa'd bin Mu'adz faqama nuli jumeneng sapa Sa'd bin Mu'adz faqala nuli ngucap sapa Sa'ad ibnu Mu'adz, ya Rasulullah, ana utawi ingsun wallahi demi Allah a'dziruka nulung sapa ingsun ing panjenengan minhu sangking rajul. Ini maksudnya kan beliau ingin ingin menjatuhkan hukuman terhadap orang, karena di sini ini kan disebut Abdullah ibnu Ubay bin ibnu Salul, tetapi kan identitasnya sebelumnya dalam kisah ini kan belum diketahui siapa, tetapi yang menyebarkan pada akhirnya kan diketahui bahwa dia adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Sehingga Nabi dalam pidatonya itu beliau menyatakan, siapa yang bisa menolong saya terhadap untuk artinya untuk mengetahui orang yang sudah menyakiti istriku. Padahal aku melihat bahwa nggak ada keburukan pada diri istriku, dan saya tidak melihat keburukan sama sekali juga pada orang yang disebut-sebut itu melakukan sesuatu yang buruk dengan istriku, yaitu Safwan ibnul Mu'attal. Nah, di saat itu kemudian ada Sa'ad ibnu Mu'adz berdiri dan menjawab, wahai Rasulullah, aku akan menolongmu dari dia. In kana minal aus darabna unuqahu. Jika orang itu, orang yang menyebarkan gosip itu tentang Sayyidah Aisyah yang buruk itu berasal dari berasal dari Aus, dari suku Aus. Nah, suku Aus ini siapa? Sa'ad ibnu Mu'adz itu memang berasal dari suku Aus. Jika memang orang itu berasal dari suku Aus, siapa? Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul dan kawan-kawannya, orang-orang yang menyebar luaskan gosip tersebut itu, kalau memang dia berasal dari suku Aus, darabna unuqahu, maka aku akan membunuhnya. Itu maksudnya darabna, mongko mukul sapa kita unuqahu ing gulune wong. Artinya aku akan membunuh dia. Kalau memang dia dari suku saya, dari suku Aus, ketahuan bahwa dia biang keroknya yang menyebarluaskan, yang menyakiti istri engkau dan menyakiti engkau, wahai Rasulullah. Karena dalam hukum Islam, orang yang menyakiti Nabi itu boleh untuk dibunuh. Kalau memang dia berasal dari suku Aus, maka aku akan membunuhnya. Kata siapa? Kata Sa'ad ibnu Mu'adz, karena telah betul-betul menyakiti Nabi dan keluarganya dalam hal ini. Wa in kana min ikhwanina minal Khazraj, tapi apabila orang itu berasal dari suku Khazraj, amartana perintah sapa panjenengan ing kita, fa fa'alna mongko nglakoni sapa kita fihi ing dalem wong amroka ing perintah panjenengan. Tetapi apabila pelakunya itu berasal dari suku Khazraj, maka apabila engkau memerintahkan kami untuk membunuhnya, maka aku juga akan membunuhnya. Itu maksudnya seperti itu. Kata siapa? Sa'ad ibnu Mu'adz dengan tegas. Faqama Sa'd bin Ubadah. Faqama nuli ngadeg sapa Sa'd bin Ubadah, wa huwa khali utawi Sa'd bin Ubadah iku Sayyidul Khazraj, pemimpinnya suku Khazraj. Wa kana lan ana sapa Sa'd bin Ubadah qabla dzalika ing dalem sak mangkono iku rajulan wong lanang salihan kang saleh.
walakin ihtamalathu, lan tetapine gawe muring-muring eng siapa Sa'ad ibnu Ubadah apa al-hamiyah, artinya peristiwa itu, peristiwa yang disebut tadi oleh siapa namanya Sa'ad ibnu Mu'ad, itu membuat dia itu marah. Jadi ceritanya itu dulu sebelum dua suku ini masuk ke dalam agama Islam, suku Khazraj dengan suku Aus itu ada permusuhan. Ini dua kampung di Madinah yang keduanya itu terus-menerus bermusuhan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian setelah masuk Islam, tentu saja nggak boleh ada permusuhan karena dalam Islam tidak melihat pada suku, semuanya sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Nah, sehingga mereka disatukan, dua suku ini disatukan oleh Islam. Nah, tetapi tentu saja masih ada sedikit-sedikit istilahnya itu di dalam hati yang tersisa itu masih ada, kurang suka itu masih ada. Sehingga di sini yang pertama berdiri itu adalah orang dari suku Aus. Dia mengatakan kalau Sa'ad ibnu Mu'ad, dia mengatakan kalau pelakunya itu orang dari suku saya sendiri Aus, akan saya bunuh dia. Tetapi kalau dia berasal dari suku Aus, dari suku Khazraj, dia menyinggung-nyinggung suku Khazraj. Kalau pelakunya itu dari suku Khazraj, engkau perintahkan kami untuk membunuhnya, kami juga tangani sendiri dia. Artinya saya bunuh juga dia. Nah, di sini Sa'ad ibnu Ubadah sebenarnya dia pemimpin dari suku Khazraj itu nggak terima, dibegitukan nggak terima. Yang intinya kalau dia dari suku Khazraj, ya saya sendiri yang menanganinya, jangan si Sa'ad ibnu Mu'ad, tetapi dia sendiri yang akan menangani orang itu. Nggak perlu orang dari suku Aus, itu maksudnya begitu. Bukan berarti nggak boleh untuk dibunuh, bukan berarti seperti itu. Tetapi di sini kan ada rasa nggak senang apabila yang melakukannya itu dari suku yang lain. Dia ingin maksudnya bahwa Sa'ad ibnu Ubadah itu ingin menanganinya sendiri apabila ternyata pelakunya itu dari suku Khazraj, bukan orang dari suku Aus, itu yang dimaksud. Jadi karena itu mudah tersulutnya itu kenapa? Karena memang dari sejak lama sebelum Islam, dari kedua suku Khazraj dan dan Aus itu memang sudah ada permusuhan, dan benih-benihnya itu masih terasa, sehingga ketika sudah masuk ke dalam agama Islam, sudah disatukan dengan Islam, mudah untuk kemudian tersulut kemarahan. Faqala kadzabta la amrullahi la taqtuluhu. Faqala nuli ngucap sapa Sa'ad ibn Ubadah, kadzabta qarah sapa sira la amrullahi, demi, di sini maksudnya la amrullahi wa hayatillahi, demi hayatnya Allah, hidupnya Allah. La taqtuluhu, ora mateni sapa sira ing rajul, ing wong. Wala takdir, lan ora mampu sapa sira ala zalika ing atase mangkono-mangkono taqtuluhu. Dia mengatakan kepada siapa? Kepada Sa'ad ibnu Mu'ad. Sa'ad ibnu Ubadah berkata kepada Sa'ad bin Mu'ad,
kamu nggak boleh membunuhnya dan kamu bisa untuk membunuhnya. Nah, kata seperti itu. Faqama Usaid bin Khudair, faqama nuling atek sapa Usaid bin Khudair, faqala kadzabta. Faqala kadzabta. Qara sapa sira la amrullahi. La amrullah itu maksudnya sumpah di sini wa hayatillah. Wallahi demi Allah lanaqtulannahu. Yakti benar-benar matane sapa ingsun ing wong. Artinya orang yang apa? Orang yang tadi yang seandainya dia adalah pelakunya. Fa innaka munafiqun, fa innaka mongko sak temene sira iku munafiqun, wong munafik. Tujadilu kang debat sapa sira anil munafiqin saking pira-pira wong kang munafik. Artinya perbuatan kamu itu bukan munafik yang sebenarnya, bukan menuduh. Nah, ini bukan menuduh Sa'ad ibnu Ubadah sebagai seorang munafik, tetapi apa yang dia lakukan ini untuk mubalaghah, untuk karena nggak sukanya dia dengan tindakan dia tersebut, dengan ngomong misalnya la taqtuluhu wa la taqdir ala dzalika. Itu seperti ucapan orang munafik dalam hal sikapnya. Nah, itu yang membuat kemudian Usaid ibnul Khudair itu kemudian ikut naik pitam dan dia mengatakan kami akan bisa untuk membunuhnya. Dibilang kamu nggak bisa, kami akan bisa untuk membunuhnya. Intinya apa? Intinya di sini terjadi perdebatan, ya, terjadi perdebatan. Jadi Rasulullah sedang sedih, ditanya malah mereka bertengkar sendiri. Nah, di kalangan mereka bertengkar sendiri di antara para sahabat. Fatharal hayyani al-ausu wal khajraju hatta hammu. Fathara al-hayyani al-ausu wal khajraj, maksudnya fatharanuli podo bangkit apa al-hayyani wong kampung loro rupane al-ausu wal khajraj hatta hammu sehingga podo berkeinginan saling bunuh-membunuh di antara mereka. Itu. Jadi pada berdiri dari suku Khazraj, pada berdiri dari suku dari suku Aus juga pada berdiri saling mau bertengkar di antara keduanya tentang permasalahan itu. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi karena sudah dari asalnya itu ini dua suku yang punya sejarah permusuhan sebelum Islam, sehingga semacam ada ketersinggungan di antara kedua belah pihak. Jadi tadi yang membuat tersinggung itu kan perkataan dari Sa'ad ibnu Mu'ad, yang ketika dia mengatakan kalau pelakunya itu dari suku kami Aus, saya akan membunuhnya. Itu enggak membuat tersinggung suku Khazraj, tapi yang membuat tersinggung ketika Sa'ad ibnu Mu'ad mengatakan tapi jika dia berasal dari suku Khazraj yang seakan-akan itu, maka saya juga akan membunuhnya jika engkau wahai Rasulullah memerintahkanku. Nah, di situ yang membuat orang-orang dari suku Khazraj itu tidak senang terhadap ucapan itu. Yang intinya bukan berarti mereka akan melindungi orang itu, tetapi mereka sendiri yang akan membunuhnya, bukan orang suku Aus. Itu yang mereka inginkan. Hanya itu saja. Jadi nggak ada persoalan yang serius sebenarnya. Hanya saja karena ada bibit-bibit ketidaksenangan di antara suku yang bertahun-tahun sebelumnya, sehingga terjadi perselisihan di antara mereka dua kelompok ini.
Wa Rasulullahi lan utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbari ing atase mimbar. Nabi masih di atas mimbar. Para sahabat pada bertengkar di bawah bantah-bantahan, berbantah-bantahan di antara mereka. Rasulullah meminta tolong kepada mereka, tetapi mereka justru bertengkar sendiri di antara mereka. Fanazala fakhaffadhahum hatta sakatu wa sakata. Fanazala nuli turun sapa Kanjeng Nabi, turun saking mimbar. Fakhaffadhahum hatta sakatu. Maksudnya Kanjeng Nabi negur mereka hatta sakatu sehingga padha meneng sapa para sahabat, wasakata lan meneng sapa Kanjeng Nabi. Wabaka itu artinya ketika itu Nabi tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh mereka, sehingga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur dan kemudian mereka diam. Wabaka itu lan nangis sapa ingsun, ini Sayyidah Aisyah. Wabaka itu lan nangis sapa ingsun yaumi ing dalem dina ingsun la yarqa'u ora putus li kedua ingsun apa dam'un air mata. Wala aktakhilu lan ora celaan sapa ingsun binaumin kelawan turu. Artinya enggak tidur sama sekali. Fa asbaha indi abawayya, fa asbaha nuli isu-isu indi iku ing dalam ngersa ingsun abawaya bapak ibu ingsun. Qad bakaitu teman-teman wis nangis sapa ingsun lailataini ing dalam rong wengi wa yauman lan sedina. Hatta azunna sehingga nyangka sapa ingsun anal bukaa sak temene nangis iku falikun kabidhi. Jadi di sini untuk kedua kalinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau semakin bersedih karena ini tidak kunjung usai, malah menjadi perdebatan sengit di antara kalangan para sahabat. Sehingga beliau mengatakan bahwa beliau menangis kembali. Belum artinya menangisnya sejak hari yang pertama, sejak tahu tentang berita yang sedang beredar itu dari Ummu Mistah, itu pada malam yang pertama. Kemudian malam berikutnya beliau menyaksikan apa yang terjadi, perdebatan di antara kaum Khazraj dan Aus, dan permasalahan juga tidak selesai. Permasalahan tidak selesai. Sehingga menjadikan beliau juga bertambah menangis lagi. Sehingga beliau tidak tidur selama 2 malam dan 1 hari, terus menerus beliau menangis. Ini yang karena permasalahannya juga tidak kunjung selesai. Hadirin rahimakumullah, sampai kemudian pada pagi harinya itu ada kedua orang tua beliau, yaitu Sayyiduna Abu Bakar dan juga ibunya itu datang ke tempat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Insyaallah kita lanjutkan ceritanya dalam pertemuan berikutnya. Mungkin masih 2 kali lagi kita membaca kisah ini. Kisahnya kisah menyedihkan dan panjang. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau yang bercerita tentang kejadian yang menimpa beliau di saat itu. Jadi apa yang kemudian terjadi berikutnya setelah ayah dan ibu Sayyidah Aisyah datang ke tempat Sayyidah Aisyah, bagaimana ceritanya kita ikuti pada episode berikutnya. Barakallahu fikum
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.